Nah, karena di sini ada soal transformasi Skojit, di mana kita akan menemukan area di bawah kurva distribusi normal. Nah, kurva distribusi normal yaitu kurva yang dimana kedua sisinya simetris. Nah, kira-kira seperti ini. Di mana di sisi kiri adalah 50% dan sisi kanannya juga sama 50%. Ini disebut dengan kurva distribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari daerah yang ada di sebelah kiri, kanan, dan di antaranya. Nah, dari 0 ke kiri ini merupakan daerah CDF. Sedangkan untuk 0 ke kanan merupakan daerah CDF. Nah, kita akan mencari luas area jet di dalam kurva ini pada soal transformasi Skojit. Baik, di sini ada soal transformasi Skojit di mana tentukan area di bawah distribusi normal standar dengan P jet kurang dari 1,61. Nah, di sini kita akan memasukkannya dulu ke dalam kurva. Kita akan lihat seperti apa bentuknya dengan jet kurang dari 1,61. Maka kita perkirakan 1,61-nya itu ada di sini. Kan di sini jet kurang dari, maka arahnya adalah ke kiri. Nah, kita akan menghitung berapa persen dari jet kurang dari 1,61 ini. Nah, karena di sini berada di sebelah kanan atau ininya positif, sedangkan di tabel jet yang kebanyakan diberikan di setiap buku adalah di bagian negatif, maka kita akan menggunakan cara 1 dikurangi P J kurang dari 1,61. Nah, untuk P dengan J kurang dari 1,61 dalam tabel Skojit adalah 0,0537. Sehingga 1 dikurangi 0,0537 hasilnya adalah 0,9463. Nah, karena kita akan merubahnya menjadi persen, maka bentuknya akan sama dengan 94,63%. Daerah dari Z kurang dari 1,61. Selanjutnya adalah soal untuk tentukan area di bawah distribusi normal standar dengan di sebelah kiri Z-nya adalah 1,41. Nah, kita akan memasukkannya dulu ke dalam kurva seperti apa bentuknya. Nah, kita akan mencari Z 1,41, kira-kira ada di sebelah sini 1,41. Nah, tandain. Karena kita akan mencari ke sebelah kiri, maka kita akan mencari seberapa persen daerah Z ini. Nah, seperti soal sebelumnya, pertama-tama kita akan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih matematis. Sehingga bentuknya adalah dengan P Z-nya kurang dari 1,41. Kenapa kurang dari? Karena di sini kita dibalikan mencari ke sebelah kiri. Jadi kalau 1,41 maka hasilnya akan semakin kecil sehingga ke arah negatif. Maka dituliskannya Z kurang dari 1,41. Nah, seperti soal sebelumnya, kita akan menerapkan penyesuaian dengan 1 dikurangi P Z kurang dari 1,41. Dengan di tabel Skojit 1,41 adalah 0,0793. Nah, 1 dikurangi 0,0793 adalah 9207. Nah, karena kita akan merubahnya 0,9207. Karena kita akan mengubahnya ke persen, sehingga ke persen daerah Z ini kita bisa menyamakan bentuknya menjadi seperti 92,07%.
daerah Z ini. Nah, selanjutnya adalah untuk di sebelah kiri dengan Z-nya adalah 2,02. Kita akan memasukkannya dulu ke dalam kurva sehingga 2,02 kira-kira sebelah sini. Karena diperintahkan ke sebelah kiri, kita akan mencarinya ke kiri. Nah, kita akan menghitung berapa persen daerah Z-nya. Seperti sebelumnya, kita akan mengubahnya dulu menjadi bentuk yang lebih sederhana secara matematis. Bentuknya akan menjadi PZ kurang dari 2,02. Nah, selanjutnya adalah kita kurangkan 1 dikurangi P Z kurang dari 2,02. Nah, pada tabel skor Z, 2,02 adalah 0,023 sehingga 1 dikurangi 0,0217 adalah 0,9783. Karena kita akan mencari berapa persen daerah ini, maka 0,9783 sama bentuknya dengan 97,83% daerah ini. Nah, di sini ada soal selanjutnya untuk menentukan di sebuah transformasi Z dengan di sebelah kiri Z-nya adalah 1,32. Nah, kita akan masukkannya dulu ke dalam kurva untuk melihat bentuknya seperti apa. Nah, 1,32 adalah kira-kira di sebelah sini. Karena diperintahkannya untuk mencari di sebelah kiri, kita akan menghitung luas daerah sebelah kiri dari 1,32. Nah, kita akan mengubahnya dulu menjadi bentuk P Z kurang dari 1,32. Nah, untuk mencarinya adalah dengan 1 dikurangi P Z-nya kurang dari 1,32. Nah, pada tabel skor Z, 1,32 adalah 0,0934 sehingga 1 dikurangi 0,0934 adalah 0,9066. Nah, karena kita akan mencari dalam persen, maka 0,9066 ini sama bentuknya dengan 90,65%. Selanjutnya ada soal untuk di sebelah kiri Z-nya sama dengan min 0,75. Nah, karena di sini adalah min, kita tidak perlu menggunakan 1 dikurangi bentuknya, tetapi kita bisa langsung melihat pada tabel skor Z. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan membuat bentuknya dulu pada kurva, di mana min 0,75 kira-kira di sebelah kiri. Karena kita akan mencari ke sebelah kiri, maka kita akan mencari daerah kurang dari 0,75 Z-nya ini. Nah, pada tabel skor Z, kita akan mengubahnya dulu dalam bentuk P dengan Z-nya kurang dari 0,75 karena dicarinya adalah ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke dalam tabel skor Z di mana min 0,75 ini adalah 0,2266 sama seperti dalam bentuk persen di mana 2, sama seperti bentuk 22,66% daerah Z kurang dari min 0,7. Nah, di sini ada soal untuk di sebelah kiri Z-nya itu min 1,43. Kita akan masukkan terlebih dahulu ke dalam kurvanya untuk melihat seperti apa. Sekitar min 1,43 sekitar sini. Karena diperintahkannya ke sebelah kiri, maka kita akan mencari daerah Z kurang dari min 1,43 seperti ini bentuknya. Dengan Z-nya kurang dari min 1,43. Nah, kita bisa langsung melihat pada tabel skor Z di mana
min 1,43 ini adalah 0,0764. Sehingga dalam bentuk persen sama bentuknya dengan 7,64%. Daerah Y kurang dari min 1,43. Nah, di sini ada soal untuk di sebelah kiri. Z-nya itu min 2,12. Nah, kita kan melihat dulu pada kurvanya seperti apa dari min 2,12. Nah, bentuknya kita di sebelah sini tempatnya min 2,12. Karena kita akan mencari ke sebelah kiri, kita akan memperluas Z kurang dari min 2,12 ini. Bentuknya adalah P dengan Z kurang dari min 2,12. Nah, pada tabel skor Z, min 2,12 ini adalah 0,0140. Sehingga dalam bentuk persen adalah 1,70% daerah yang kurang dari min 2,12 ini. Ini ada soal untuk menentukan area di bawah distribusi norma standar dengan PZ lebih dari 1,91. Nah, kita akan memasukkan dulu ke dalam kurvanya untuk melihat seperti apa bentuknya. Karena di sini 1,91, maka kira-kira kan kita di sebelah sini adalah 1,91. Karena di sini adalah lebih dari, maka kita akan mencari Z untuk ke sebelah kanan. Kita akan mencari daerah ini. Nah, berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di mana kita mencari ke sebelah kiri, sedangkan yang di sini ke sebelah kanan, sehingga kita akan melihat pada tabel skor sebelumnya, tetapi menggunakan rumus dari P Z dari 1,91. Nah, karena di tabel skor Z, tidak semua buku menyediakan tabel skor Z untuk sebelah kanan, dan kebanyakan hanya memberikan untuk sebelah kiri, maka kita akan menggunakan sisi simetris dari 1,91 ini, di mana menjadi min 1,91. Nah, kita akan menggunakan tabel skor Z untuk Z kurang dari min 1,91. Kenapa bisa? Karena di sini kita menggunakan kurva distribusi norma standar, di mana kedua sisinya kurang lebih adalah 50%. Jadi nilai kedua sisi itu sama. Nah, kita lanjutkan ke sini. Sehingga 1 dikurangi pada tabel skor Z untuk ke arah kiri 1,91 adalah 0,0281. Nah, sehingga 1 dikurangi 0,0281 hasilnya adalah 0,9719. Karena kita akan mencari dalam bentuk persen, 0,9719 ini akan sama dengan 97,19%. Nah, jadi area Z ini hasilnya adalah 97,19%. Gitu. Nah, di sini ada soal untuk mencari di sebelah kanan Z-nya itu 2,01. Maaf. Ya. Nah, kita akan masukkan dulu ke dalam kurva untuk melihat seperti apa bentuknya. Nah, 2,01 kita perkirakan di sebelah sini. Karena mencarinya ke sebelah kanan, maka kita akan mencari daerah yang lebih dari 2,01. P, sehingga bentuknya adalah P dengan Z lebih dari 2,01. Nah, seperti sebelumnya, karena di sini ke sebelah kanan, kita akan menggunakan sisi simetrisnya, di mana kita akan mencari daerah min 2,01. Nah, sehingga rumus yang kita pakai adalah 1 dikurangi P dengan Z lebih dari 2,01. Nah, kita akan melihat ke dalam
tabel Skagit di mana 2,01 bentuknya adalah 0,222. Nah, sehingga 1 dikurangi 0,222 adalah 0,9778. Itu sama bentuknya dengan 97,78%. Daerah. Nah, di sini ada soal. Untuk mencari sebelah kanan jiknya itu 0,23. Nah, seperti sebelumnya, kita akan melihat dulu bentuknya di kuota, di mana misalnya anggap aja sekitar sini 0,23. Nah, karena kita mencarinya ke kanan, kita gunakan simetrinya. Di sini min 0,23. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi P dengan Z-nya kurang dan lebih dari 0,23 karena kita akan mencari ke sebelah kanan. Nah, untuk menyelesaikannya adalah dengan 1 dikurangi P, Z-nya kurang dari 0,23. Kita lihat pada tabel Skagit di mana 0,23 adalah 0,4090, sehingga 1 dikurangi 0,4090 adalah 0,5910, sehingga dalam bentuk persen bentuknya akan seperti 59,10%. Daerah Z yang ini. Nah, di sini ada soal untuk P di mana Z-nya berada di antara 0 dan 2,31. Nah, kita akan membuat bentuknya dulu di dalam kertas supaya lebih mudah terlihat. Nah, di sini 0-nya sudah. Nah, di sini adalah kurva distribusi nama standar di mana di sini ada 50% dan di sini ada 50%. Jadi kedua sisinya sama besarnya. Nah, kita lihat di sini adalah Z-nya berada di antara 0 dan 2,31. Nah, misalkan di sini adalah 2,31 kurang lebih di sini. Nah, karena kebanyakan buku memberikan tabelnya itu adalah ke sebelah kiri, jadi kita akan menghitung menggunakan tabel itu. Jadi di sini adalah daerah ke sebelah kiri dari 2,31. Dan ini adalah dari 0. Nah, kita akan menghitung daerah yang antara 0 dan 2,31 ini. Ini adalah merupakan daerah Skagitnya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan membentuknya menjadi P dengan Z-nya kurang dari 2,31 dikurangi P0 kurang dari Z. Nah, kenapa ya 2,31 nya ditaruh di kiri sedangkan di atas itu ada di sebelah kanan? Karena di sini kita akan mengkurangkan, jadi kita akan menaruh yang lebih besar di sebelah kiri. Nah, karena di kebanyakan tabel itu menggunakan pada tabel Skagit itu kebanyakan ditaruh yang sisi negatifnya, kita akan menggunakan CDF-nya sehingga jadi adalah 1 dikurangi P Y kurang dari 2,31 dikurangi P0 kurang dari Z. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada tabel Skagit di mana 2,31 itu adalah 1 dikurangi 0,0104, sedangkan
0 kurang dari Z merupakan 0,5000. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan dulu yang di dalam kurung ini, dimana 1 dikurangi 0,0104 adalah 0,9896 dikurangi 0,5000, sehingga hasilnya adalah 0,4896, sehingga dalam bentuk persen akan sama bentuknya dengan 48,96%. Jadi skor J pada daerah ini adalah 48,96%. Nah, di sini ada soal untuk Z-nya antara Z-nya 0 dan Z-nya itu 1,90. Nah, kita akan membuat dulu bentuknya pada data untuk melihat lebih tidak. Nah, di sini ada di 0, 2 di sini, dan 1,90-nya kira-kira di sini. Kita ke sebelah kiri seperti yang sebelumnya. Bisa push up juga loh ternyata. Nah, kita akan menghitung daerah yang dari 0 dan 1,90. Nah, kita akan membuat bentuknya supaya lebih mudah dilihat secara matematis. Sehingga P itu 0 kurang dari Z kurang dari 1,90. Nah, kita ini cara mengoperasikannya adalah dengan P dengan Z-nya kurang dari 1,90 dikurangi P-nya 0 kurang dari Z. Nah, karena di sini itu sisi positif, jadi kita akan menggunakan 1 dikurangi P dengan berarti itu kurang dari 1,90 dikurangi P dengan 0 kurang dari Z. Nah, pada tabel skor Z 1,90 adalah 0,0228, dan untuk yang lainnya seperti yang soal sebelumnya adalah 0,5000. Sehingga yang kita harapkan yang ini dikurangi 0,228 adalah 0,977 dikurangi 0,5000. Nah, 0,977 dikurangi 0,500 adalah 0,4772. Sama dalam bentuk persen itu bentuknya 47,72%. Jadi daerah yang ini adalah 47,72%. Nah, di sini ada soal untuk menentukan antara Z-nya 0 dan Z-nya 0,70. Kita akan buat bentuknya dulu di sini untuk melihat lebih mudah. Nah, di sini 0 dan 0,70. Kira-kira di sini seperti sebelumnya, berarti kita akan mencari daerah antara 0 dan 0,70 ini. Nah, kita bentuk menjadi yang lebih matematis. Jadi P 0 kurang dari Z kurang dari 0,70. Sehingga ini akan menjadi P dengan Z-nya kurang dari 0,70 dikurangi P dengan 0 kurang dari Z. Karena di sini ada positif, ini jadi kita akan 1 dikurangi P dikurang dari 0,70. Nah, dikurangi P 0 kurang dari Z.
Nah, karena pada tabel Skojek 0,70 adalah 0,2420 dan 0 adalah 0,5000. Kita akan hitung dulu yang ini sehingga hasilnya adalah 0,7580 dikurangi 0,5000, sehingga hasilnya adalah 0,2580. Dalam bentuk persen adalah 25,80%. Selanjutnya dalam bentuk soal antara Z-nya 0 dan Z-nya 1,95. Kita akan menghitungnya dulu pada kuartal supaya lebih mudah menghitungnya. Di sini 0 dan 1,91 kira-kira. Maaf, 1,95 kira-kira di sini. Nah, kita seperti sebelumnya, kita akan mencari berapa persen daerah antara 0 dan 1,95 ini. Kita akan mengubah bentuknya menjadi P dengan 0 kurang dari Z kurang dari 1,95, di mana kita akan mengkurangkan antara P Z kurang dari 1,95 dengan P 0 kurang dari Z. Nah, karena di sini masih positif, kita akan menetapkan pengurangan dari 1, P dengan Z-nya kurang dari 1,95 dan P untuk 0 kurang dari Z. Nah, pada tabel Skojek 1,95 ini adalah 0,255 dan untuk 0,5000 nah, untuk ini 1 dikurangi 0,0256 adalah 0,9744 dikurangi 0,5000 sehingga hasilnya adalah 0,474. Sehingga hasilnya adalah 47,44. Di sini ada soal antara Z-nya itu 0 dan Z-nya 0,65. Kita akan membuatnya dulu di kertas supaya lebih mudah. Nah, di sini kira-kira adalah 0,5. Kita akan mencari daerah di antara 0 dan 0,5 ini. Kita akan mengubah bentuknya dulu jadi P dengan 0 kurang dari Z kurang dari 0,65, sehingga kita akan mengkurangkan antara PZ kurang dari 0,65 dan P 0 kurang dari. Untuk Z-nya ini karena masih positif, kita akan mengkurangkan dulu dalam kurung 1 min untuk P dengan Z kurang dari 0,65 ini dikurangkan dengan P 0 kurang dari Z. Nah, kita akan melihat pada tabel Skojek di mana 0,65 ini adalah 0,2578 untuk nolnya adalah 0,5000, sehingga kita akan menghitung dulu yang di dalam kurung ini, di mana hasilnya adalah 0,7422 dikurangi 0,500, hasilnya adalah 0,2422.
di mana dalam bentuk persen adalah 24,22%. Jadi daerah sini adalah 24,22%. Nah, di sini ada soal untuk transformasi koajet di mana kita disuruh untuk menentukan area di bawah kurva distribusi normal antara Z-nya 0 dan Z-nya 0,11. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu kurvanya sehingga kita bisa melihat bentuknya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini dan tengah-tengahnya adalah 0. Nah, karena antara Z0 kita Z yang pertama di sini, kemudian 0,11 kira-kira ada di sebelah sini. Nah, kita akan mencari area yang di tengah-tengah antara 0 dan 0,11 ini. Kemudian, kita masuk ke dalam soal ini, kita buat menjadi lebih matematis, yaitu dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 0,11. Nah, selanjutnya kita jabarkan menjadi P dengan Z kurang dari 0,11 dikurangi dengan P 0 kurang dari Z. Nah, karena di sini kita berada di sisi yang positif, sedangkan kebanyakan tabel disediakan yang negatif, kita ubah menjadi 1 dikurangi P Z kurang dari 0,11 dikurangi dengan P 0 kurang dari Z. Nah, kita lihat ke dalam tabel berikut Z 0 kurang dari 0,11 yaitu 0,4562 dan untuk 0 yaitu 0,5000. Nah, kemudian kita hitung 1 dikurangi 0,4562 yaitu 0,5438 dikurangi dengan 0,5000 hasilnya adalah 0,0438. Nah, sehingga bentuknya akan dalam persen akan sama dengan 4,38%. Daerah yang di sini. Nah, selanjutnya ada soal untuk antara Z-nya 1,23 dan Z-nya 1,90. Berbeda dengan soal sebelumnya, di mana salah satu Z-nya memakan 0, di sini Z-nya keduanya berada di sebelah 0. Nah, kita buat dulu ke dalam kurvanya. Di mana Z katakan di 1,23 di sekitar ini dan di 1,90. Nah, karena kita biasanya ke arah kiri pada tabel kebanyakan yang diberikan pada PDF buku. Nah, kita akan menghitung daerah yang di antara 1,23 dan 1,90 ini. Nah, kita akan ubah bentuknya menjadi lebih matematis, menjadi P dengan 1,23 kurang dari Z dan Z-nya kurang dari 1,90. Kemudian kita akan memasukkannya kan ke dalam pisahkan untuk menghitung ini menjadi P dengan Z-nya kurang dari 1,90 dan dikurangi P untuk 1,23 kurang dari Z. Nah, karena di sini kita berada di area yang positif, kita akan ubah dulu menghitungnya menggunakan CCDF, yaitu 1 dikurangi P Z kurang dari 1,90 dikurangi dengan 1 dikurangi P untuk 1,23 kurang dari Z. Nah, kemudian kita akan melihat pada tabel Z yang ada di PDF bukunya, di mana 1,90 ini nilainya adalah 0,0287 dan untuk
Yang 1,23 adalah 0,1093. Nah, sehingga 1 dikurangi 0,0287 adalah 0,9713 dikurangi dengan 1 dikurangi 0,01093 yaitu 0,8097. Di mana hasil dari ini adalah 0,0806 sehingga sama bentuknya apabila dalam bentuk persen seperti 8,06%. Daerah antara Z 1,23 dan Z 1,90. Nah, selanjutnya ada soal untuk informasi lanjut antara Z-nya 1,05 dan Z 1,78. Nah, kita akan membuat dulu kurvanya untuk mempermudah. Nah, kira-kira seperti ini. Anggap aja simetris. Z yang pertama di 1,05 dan yang kedua di 1,78. Nah, kira-kira kita akan menghitung area di antara 1,05 dan 1,78 ini. Nah, kita akan mengubah bentuknya menjadi lebih matematis, menjadi P dengan 1,05 kurang dari Z kurang dari 1,78. Nah, jadi Z-nya itu di angka ini. Kemudian, karena di sini dari sisi positif, kita menggunakan rumus CCDF, yaitu 1 dikurangi P untuk Z kurang dari 1,78 dikurangi dengan 1 dikurangi P 1,05 kurang dari Z. Nah, kemudian kita lihat pada tabel skala Z, di mana 1,78 ini sama dengan 0,0375. Dan untuk yang 1,05 ini pada tabel yaitu 0,1469. Nah, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, di mana 1 dikurangi 0,375 yaitu hasilnya 0,9625. Sedangkan yang satunya hasilnya adalah 0,8531. Sehingga 0,9625 dikurangi 0,8531 yaitu 0,1094. Sehingga dalam bentuk persen sama bentuknya dengan 10,94% daerah Z ini. Nah, di sini ada soal selanjutnya yaitu antara Z-nya min 0,96 dan Z-nya min 0,36. Kita buat dulu ke dalam kurva supaya kita lebih mudah untuk melihat seperti apa bentuknya. Nah, yang pertama Z-nya di 0,96. Jadi sekitar sini, min 0,96. Dan Z satunya di min 0,36. Nah, ke arah kiri. Dan kita akan menghitung area di antara min 0,96 dan min 0,36 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bentuk soal yang ini menjadi lebih matematis, yaitu P dengan min 0,96 kurang dari Z dan kurang dari min 0,36. Nah, karena di sini kita ada di arah negatif, jadi kita tidak perlu menggunakan rumus CCDF, sehingga kita bisa langsung mengubahnya dulu terlebih dahulu. Kita pisahkan menjadi P dengan Z. P dengan Z kurang dari min 0,36 dikurangi untuk P min 0,96 kurang dari Z. Nah, kemudian kita lihat pada tabel di mana min 0,36 ini yaitu sama dengan 0,3594 dikurangi dengan yang
di tabel min 0,96 yaitu 0,1685. Nah, sehingga hasilnya adalah nah, sehingga hasilnya adalah 0,1909, sehingga dalam bentuk persen sama dengan 19,09%. Baik, di sini ada soal untuk soal koefisien korelasi di mana kita akan mencari 6 hal. Yang pertama itu merumuskan hipotesis statistik, kedua mengecek asumsi, kemudian kita tentukan nilai kritisnya, lalu menentukan statistik uji, kemudian mencari T hitung, dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan dari soal koefisien korelasi ini. Baik, di sini ada soal untuk soal koefisiensi korelasi, di mana diberikan data X-nya adalah BB ibu dan Y-nya adalah BB anak. Di sini kita diperintahkan untuk mencari apakah terdapat hubungan positif antara BB ibu dan BB anak. Nah, langkah yang pertama, kita akan merumuskan terlebih dahulu hipotesis statistiknya, di mana yang pertama kita akan merumuskan hipotesis statistik. Untuk merumuskannya, kita akan mencari hubungan antara H0 dan H1, di mana H0-nya sama dengan P sama dengan 0, maka artinya tidak terdapat hubungan positif antara X dan Y. Dan H1-nya apabila P tidak sama dengan 0, maka untuk P lebih dari 0, maka artinya terdapat hubungan positif antara X dan Y. Nah, selanjutnya kita akan mengecek asumsi kita. Untuk mengecek asumsi, kita harus membuat scatter plot dari data yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cek asumsi, di mana kita akan membuat scatter plot dari data tabel yang ada di sini. Nah, untuk X-nya yang di bawah dan Y-nya itu di atas, yang garis tegak lurus. Kita akan membuat scatter plotnya. Yang pertama adalah X-nya 175 dan Y-nya 6,5. 175 kira-kira di tengah-tengah sini ke atas, dan Y-nya 6,5 sekitar sini. Nah, itu. Lalu X-nya 160 dan Y-nya 8,1. Lalu X-nya 185, Y-nya 9. Lalu 210 dan 70. Kemudian 195 dan 195 dan 8,9.
Kemudian 141 dan 9,5. 141 dan 9,5. Kemudian 202 dan 7. 202 dan 7. Kemudian 211 dan 8,5. Nah, sekitar sini sketoplocknya. Kemudian kita akan mencari apakah ada semua tidak dari data ini. Dari sini, data sketoplock ini, kita bisa menarik garis dari sini ke atas. Sehingga di sini ada peluang-peluangnya dan simpangannya itu hanya sedikit. Nah, kita bisa menarik garis dari sini ke sini, hingga dari sini ke sini. Karena apabila dari atas, kita akan lebih banyak yang berjauhan dari garis liniernya. Nah, dari data ini terdapat indikasi bahwa X dan Y ini memiliki hubungan yang linear. Lalu, variabelnya adalah variabel acak, serta variabelnya itu berdistribusi normal bivariat. Kemudian, kita akan menentukan nilai kritis dari tahap simplifikasi X yang dipilih. Nah, di sini kita akan menggunakan X-nya itu sama dengan 10%. Jadi, pada 90%. Nah, ketiga, kita akan menentukan nilai kritisnya dengan tahap simplifikasi yang ditentukan. Nah, di sini kita tahap simplifikasinya adalah 10%. Nah, untuk melihatnya, kita melihat pada tabel yang tersedia. Kita buat dulu kuotanya seperti ini kira-kiranya. Nah, tengahnya adalah 0. Kita lihat pada tabel tahap signifikansi untuk jumlah n-nya itu 6. Kita lihat di tabel bagian one tail-nya untuk ke bawah. Kira-kira seperti ini. Di sininya tuh one tail. Nah, kita cari yang nomor 6. Soalnya di sini kita n-nya terdapat 6 data. Nah, untuk ke pinggirnya kita cari yang di sininya itu one tail-nya 10% atau 0,10. Kemudian kita lihat di sini ada berhitung berapa. Nah, pada tabel untuk n-nya di sini jumlah datanya ada 8. Untuk mencari signifikan nilai kritis pada signifikansi 10%, kita melakukannya dengan 2 sama dengan n dikurangi 2, di mana n-nya adalah 8 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 6. Karena itu kita mencari one tail pada data 6 dengan yang ininya 10%. Sehingga diperoleh 1,440. Nah, jadi daerah yang di sini adalah daerah H0 ditolak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan statistik uji. Untuk menentukan statistik uji, kita perlu mengoperasikan data yang ada di sini, di mana kita harus menghitung sigma xy, sigma x, sigma y, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat. Nah, mari kita hitung terlebih dahulu.
Nah, berikut data yang sudah dihitung. Di sini kita peroleh SC-nya itu dari 1137,5, 1296, dan seterusnya. Dan untuk X kuadratnya itu 30.625, 25.600, dan seterusnya. Dan untuk Y kuadratnya adalah 42,25, 65,61, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya, di mana sigma n-nya itu 8. Ini terdapat 8 data. Dan untuk sigma x-nya adalah 1479, sigma y-nya 64,5, sigma xy 11,851, sigma x kuadrat 277.781, dan sigma y kuadrat adalah 528,57. Nah, selanjutnya kita akan menentukan statistik ujinya. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus untuk menentukan statistik uji, di mana kita menentukan R-nya dengan N sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi akar dari N dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x pangkat 2 dan dikali N dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi data yang ada di tabel ini ke dalam rumus statistik ujinya, di mana N-nya 8, sigma xy adalah 11.851 dikurangi sigma x 1479 dikali sigma y-nya 64,5 dibagi akar dari 8 sigma x kuadrat 277.781 dikurangi sigma x 1479 pangkat 2 dikali dengan 8 kali sigma y kuadrat 528,57 dikurangi sigma y 64,5 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya. Untuk 8 dikali 11.851 adalah 94.808 dikurangi hasil kali 1479 dikali 64,5 adalah 95.395,5. Nah, dibagi akar dari 8 dikali 277.781 adalah 2.222.248 dikurangi pangkat 1479 pangkat 2 yaitu 2.187.441 dikali 8 kali 528,57 yaitu 4.228,56 dikurangi 64,5 pangkat 2 yaitu 4.000. Nah,
15.808 dikurangi 95.395,5 yaitu minus 587,5 dibagi bagikan 522.248 kurangi 2.187.441 yaitu 34.807 dikali hasil dari 4.228,56 dikurangi 4.160,25 yaitu 68,31. Nah, minus 587,5 dibagi akar dari 34.807 dikali 68,31 yaitu akar 2.377.666,17. Nah, akar dari 2.377.666,17 adalah 1.541,97. Maka hasil dari minus 587,5 dibagi 1.541,97 adalah minus 0,381. Nah, jadi kesimpulannya pada untuk pangkat keempat yaitu menentukan statistik uji hasilnya adalah minus 0,381. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung p-value. Tetapi karena p-value lebih sulit dan tidak termasuk pada statistik dasar karena masuknya ke statistik diferensial. Nah, selanjutnya kita akan menghitung p-value, tetapi kita bisa menggunakan website atau aplikasi untuk menghitungnya karena rumusnya terbilang sulit. Jadi yang kelima kita akan menghitung p-value-nya. Kemudian yang keenam kita akan menghitung t-hitungnya, menentukan t-hitung. Untuk rumusnya sendiri adalah P sama dengan R akar dari N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan di mana R-nya itu yang tadi min 0,381 dikali akar dari 8 dikurangi 2 per 1 dikurangi min 0,381 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung min 0,381 akar dari 8 dikurangi 2 adalah 6 per min 0,381 pangkat 2 adalah min 0,145. Nah, karena ini min ketemu min, maka jadi plus. Sehingga di sini ada min 0,381 akar dari 6 dibagi 1,145. Nah, di sini sudah sama dengan min 0,381 akar dari hasil 6 dibagi 1,145 adalah akar 5,24. Nah, akar dari 5,24 ini adalah dikali dengan
min 0,381 adalah min 0,872. Nah, ini adalah teh hitungnya. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam kuotanya. Kita bisa bikin di sini lagi kuotanya. Ya, seperti ini. Di sininya 1,40. Nah, jadi ingat di daerah sini adalah daerah H0 ditolak. Jadi kalau daerah ke sini adalah H0 tidak ditolak. Nah, karena di sini adalah hasil perhitungan min 0,872, ya di sini min 0,872. Nah, karena di sini daerah saya hitungnya berada di daerah H0 tidak ditolak. Nah, hitungnya itu kurang dari PXU, sehingga H0-nya tidak jatuh pada penolakan H0, sehingga H0-nya tidak ditolak. Begitu juga value-nya yang lebih dari U, sehingga H0-nya tidak ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah pada tingkat kepercayaan 10% tidak cukup bukti untuk menolak H0, yang artinya pada tingkat psikis 90%, bukti data tidak cukup menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara X dan Y. Nah, di sini ada soal regresi. Di sini kita akan mencari 4. Yang pertama adalah mencari interceptnya, kemudian mencari regresinya, kemudian kita buat inferensinya, lalu kita buat kesimpulannya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, selanjutnya di sini ada soal regresi, diberikan X-nya itu untuk BB ibu dan Y-nya itu untuk BB anak. Di sini kita diperintahkan untuk mencari bagaimana menentukan model atau persamaan regresi linear sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi berat badan anak yang diperoleh berdasarkan berat badan ibu. Nah, yang pertama kita akan mencari interceptnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri adalah intercept sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X versi sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, karena di sini kita sudah memiliki hasil semuanya, kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus intercept. Sehingga sigma Y-nya 64,5 dikali sigma X kuadrat 277.781 dikurangi sigma X 1479 dikali sigma XY 11.861 dibagi dengan M-nya itu 8, sigma X kuadratnya 277.781 dikurangi sigma X-nya adalah 1479 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hitung semua data di sini. 64,5 dikali dengan 277.781 adalah 17.916.874,5
dikurangi dengan 1479 dikali 11.851 yaitu 17.527.629. Kemudian yang bawah 8 dikali 277.781 adalah 2.222.248 dikurangi dengan 1.479 pangkat 2 yaitu 2.187.441. Kemudian kita hitung 17.916.874,5 dikurangi 17.527.629 yaitu 309.245,5 dan yang bawah hasilnya adalah 34.807. Sehingga hasil bagi ini kita peroleh 11.011,183. Nah, ini adalah hasil intersepsinya. Kemudian kita lanjut mencari radiasinya, yaitu D1. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu M sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Nah, kemudian dari data yang kita punya, kita substitusikan ke dalam rumusnya. N-nya 8 dikali sigma X-nya 11.851 dikurangi sigma X 1.479 dan sigma Y-nya 64,5. Kemudian dibagi dengan N-nya 8 dikali sigma X kuadrat yaitu 277.781 dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung 8 dikali dengan 11.851 yaitu 94.808 dikurangi 1.479 dikali 64,5 yaitu 95.395,5 dibagi 8 dikali 277.781 yaitu 2.222.248 dikurangi 1.479,42 yaitu 2.187.441. Kemudian kita hitung yang atas, kita peroleh hasilnya adalah min 587,5 dibagi dengan yang bawah hasilnya 34.807. Sehingga hasil dari min 587,5 dibagi 34.807 yaitu min 0,017. Nah, dengan radiasi linear sederhana ini kita bisa buat menjadi bentuknya sesuai dengan rumus yaitu Y dengan intersep ditambah radiasi X. Nah, kita tinggal substitusikan angka intersep dengan radiasinya yaitu 11.183 ditambah radiasinya min 0,017 X. Nah, kita bisa tulis juga menjadi 11
dikurangi 0,017. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa setiap kenaikan 1 kilogram dalam U, maka yang diprediksi naik sebesar regresi. Nah, begitu juga dengan penurunan 1 kilogram dalam X, maka yang diprediksi sebesar regresinya. Sehingga inferensinya adalah, kita tulis di sini inferensinya yang A, di mana H0 itu dengan B0-nya sama dengan 0 dan H1-nya B0 tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang B, kita bisa tuliskan H1 sama dengan dan H1 tidak sama dengan 0. Nah, misalkan kita masukkan ke dalam sini, misalkan X-nya itu 10. Nah, maka kita masukkan ke dalam hasilnya di sini, di mana tadi interceptnya 11,183 dikurangi 0,017, X-nya kita masukkan di sini 10. Kita hitung menjadi 11,183 dikurangi 0,17. Nah, sehingga hasilnya adalah 11,013. Jadi berat badan ibu. Siapa lawan siapa nih guys? Mau ganti